presentasikan hasil diskusi kami, yaitu organisasi regional CAFTA, NAFTA, dan AFTA. ASEAN Free Trade Area AFTA adalah bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif dagang di mana tidak ada hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Bagi negara-negara anggota ASEAN, organisasi AFTA didirikan pada tahun 1992 di negara Singapura saat berlangsung konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-4. AFTA ini merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara di ASEAN untuk dapat menciptakan suatu zona perdagangan yang bebas. AFTA disepakati pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Pada awalnya, ada 6 anggota yang menyepakati AFTA, yaitu Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung dalam AFTA pada tahun 1995, sedangkan Laos dan Myanmar pada tahun 1997, kemudian Kamboja pada tahun 1999. Namun dengan berjalannya waktu, anggota AFTA kini bertambah banyak dengan anggota baru yakni Vietnam 1995, Myanmar dan Laos 1997, dan negara Kamboja 1999. Maka saat ini anggota AFTA tersebut ada 10 negara. Sejarah berdirinya AFTA. AFTA atau Asian Free Trade Area yang didirikan di Singapura pada tahun 1992 pada saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi ASEAN 4. AFTA adalah suatu kesepakatan yang dibentuk untuk menciptakan zona perdagangan bebas oleh negara-negara ASEAN. Perlunya membentuk AFTA berdasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan berupa meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dan juga menarik investasi asing ke ASEAN. Juga membuat ASEAN menjadi pusat produksi pasar dunia dengan tujuan strategis untuk meningkatkan keunggulan komparatif negara ASEAN sebagai satu kawasan atau unit produksi tunggal dan juga sebagai pasar tunggal. Sejumlah 6 negara anggota ASEAN yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura hadir untuk mendeklarasikan dan menandatangani kesepakatan secara resmi ketika itu. Anggota AFTA kemudian bertambah sering dengan bertambahnya anggota lain di ASEAN seperti Vietnam yang masuk pada tahun 1995, Laos dan Myanmar yang masuk pada tahun 1997, serta Kamboja yang masuk pada tahun 1999. Negara anggota AFTA sekarang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN. Latar belakang dalam sejarah terbentuknya AFTA terjadi karena adanya perubahan eksternal, yaitu ketika terjadinya masa transisi dalam pembentukan tatanan dunia baru. Terjadinya perubahan internal berupa kemajuan ekonomi negara-negara anggota selama 10 tahun terakhir dan kurang mengembirakannya yang hasil kerjasama ASEAN. Selain itu, perlunya untuk menggalang persatuan regional dalam meningkatkan posisi dan daya saing. Program dalam sejarah terbentuknya AFTA ditargetkan untuk dapat dicapai dalam waktu 15 tahun sejak tahun 1993 sampai 2008, lalu dipercepat menjadi tahun 2003, dan yang terakhir mengalami percepatan lagi hingga menjadi tahun 2002. Untuk itu, dibuat satu skema untuk mewujudkannya melalui skema Common Effective Preferential Tariff for AFTA atau CEPT-AFTA berupa beberapa program berikut, yaitu menurunkan tarif menjadi 0-5% dan penghapusan pembatasan kuantitatif dan adanya hambatan-hambatan non-tarif yang lain. Organisasi AFTA 1. Menjadikan arus masuk investasi dari luar negara anggota ASEAN. 2. Menjadikan ASEAN sebagai salah satu produksi dunia. 3. Menciptakan pasar regional bagi sejumlah 500 juta lebih penduduk ASEAN. Pengaruh organisasi AFTA terhadap Indonesia, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Indonesia tergabung dalam organisasi AFTA sejak tahun 1992 hingga sekarang. Pengaruh positif AFTA bergabungnya Indonesia dalam AFTA adalah Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, Indonesia juga mendapatkan banyak investasi dan pembaharuan teknologi melalui program-program AFTA. Selain memberikan pengaruh positif, AFTA juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian Indonesia. Pengaruh negatif tersebut berupa terancamnya eksistensi usaha dalam negeri dan membeleduknya tenaga asing di Indonesia. North American Free Trade Agreement merupakan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. NAFTA adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada tahun 1994 oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piagam yang menyatakan bahwa NAFTA bertugas mengkoordinasi kegiatan ekonomi termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kewarganegaraan, paspor dan visa, kegiatan sosial dan kegiatan kesehatan. Pendirian NAFTA bermula ketika Meksiko mengalami krisis ekonomi pada tahun 1980. Krisis tersebut membuat Meksiko berinisiatif untuk melakukan kerjasama ekonomi multilateral dengan negara-negara di Amerika Utara. Pada awalnya Amerika Serikat dan Kanada sudah terikat dalam Canada American Free Trade Area (CAFTA) yang terbentuk pada tahun 1988. Namun ketika melihat konvensi yang lebih baik, Amerika Serikat dan Kanada sepakat menerima tawaran Meksiko untuk saling bekerja sama mengatasi permasalahan ekonomi. Pada 17 Desember 1992, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sepakat mendirikan NAFTA. Meski telah terbentuk sejak 1992, namun NAFTA baru benar-benar mulai aktif pada 1 Januari 1994. Kerjasama NAFTA mencakup 3 hal, yakni 1. Perjanjian perdagangan bebas, 2. Perjanjian kerjasama lingkungan, 3. Perjanjian kerjasama Sejarah berdirinya NAFTA. Amerika Serikat dan Kanada telah mengadakan kerjasama perdagangan bebas sejak 1988. Kerjasama ekonomi tersebut sebatas kerjasama bilateral yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Kanada yang semakin memburuk karena meningkatnya pengangguran dan banyaknya perusahaan-perusahaan Kanada yang memindahkan investasinya ke Amerika Serikat. Kerjasama ini dianggap sebagai embrio dari NAFTA. NAFTA didirikan pada tahun 1989 di Washington DC melalui perjanjian perdagangan antara Kanada dan Amerika Serikat yang dihadiri oleh perwakilannya masing-masing. Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan untuk mengeliminasi atau mengurangi tarif-tarif di antara kedua negara. Pada Desember 1992, NAFTA ditandatangani oleh presiden dari 3 negara, yaitu Brian Mulroney dari Kanada, Carlos Salinas de Gortari dari Meksiko, dan George H.W. Bush dari Amerika Serikat. Penandatanganan NAFTA harusnya diikuti dengan ratifikasi dari lembaga legislatif ketiga negara. Namun, lembaga legislatif Amerika Serikat ternyata mengkhawatirkan masalah lingkungan dan buruh. Oleh karena itu, ditambahkan 2 perjanjian yang masing-masing ditujukan untuk isu buruh dan isu lingkungan. NAFTA baru mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 1994. 1. Membuat dan menerapkan prosedur pedagang yang efektif di kawasan Amerika Utara. Yang kedua, meningkatkan investasi di negara anggota ASEAN. Yang ketiga, mempermudah prosedur bea cukai di kawasan Amerika Utara. Yang keempat, meningkatkan daya saing produksi di negara anggota NAFTA. Dari NAFTA terhadap Indonesia. Dampak negatif. 1. Dampak awal ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia yang tidak terlalu besar. 2. Efek negatif terhadap ekspor komoditas pertanian juga lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya. Perjanjian NAFTA, perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah Republik Dominika tahun 2000 dan Republik Sentral Amerika Free Trade Agreement disingkat DR-CAFTA adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah yang terdiri dari Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua yang disetujui antara tahun 2003 dan 2004 melalui DR-CAFTA. Tarif ekspor bagi produk-produk ke negara-negara
pendatangan lain akan berkurang sekitar 80%. Republik Dominika masih dalam proses negosiasi untuk bergabung dengan kelompok ini. Sebelum Republik Dominika memulai negosiasi pada tahun 2004, persatuan ini bernama SAFTA. Sejarah berdirinya SAFTA. China Assam Free Trade Area atau SAFTA merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China. Gagasan pendirian SAFTA berawal dari keinginan negara-negara ASEAN dan China untuk melakukan kerjasama dalam sektor perdagangan demi pertumbuhan ekonomi. Proses pendirian SAFTA berlangsung secara bertahap melalui perundingan dan negosiasi antara kepala negara China dan ASEAN. Proses perundingan berlangsung secara intensif dari tahun 2001 hingga 2007. Pada awal terbentuknya SAFTA memiliki 7 negara anggota yaitu Malaysia, Filipina, China, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Pada tahun 2012, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja baru mulai bergabung dengan SAFTA. SAFTA secara resmi terbentuk setelah pendatanganan perjanjian China ASEAN Free Trade Area pada KTT ASEAN tahun 2007 di Filipina. Meskipun SAFTA telah terbentuk pada tahun 2007, realisasi pelaksanaan perjanjian baru dimulai pada awal tahun 2010. Pengaruh organisasi SAFTA terhadap Indonesia. Dampak positif dari SAFTA untuk Indonesia adalah harga produk barang dan jasa semakin murah karena penghapusan bea masuk. Meluasnya pasar ekspor dari komoditas Indonesia, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk barang dan jasa. Dampak negatif dari SAFTA untuk Indonesia yakni industri dalam negeri terancam eksistensinya, munculnya ancaman imperialisme produksi di Indonesia, dan munculnya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia. Kesimpulan organisasi SAFTA. SAFTA adalah keinginan menciptakan zona perdagangan bebas di Amerika Tengah. Kemudahan perdagangan ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Tengah, yang mana perjanjian SAFTA dirancang untuk membentuk zona perdagangan bebas di Amerika Tengah. Mirip dengan zona perdagangan bebas North America Free Trade Arrangement atau NAFTA. Jika kamu melakukan sesuatu hal dengan ikhlas, niscaya kamu akan memetik dan menikmati buah manisnya.